Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Sementara itu dari sisi perekonomian global, OJK menyatakan bahwa pemulihan telah terlihat meskipun terbatas dan mayoritas negara tumbuh di bawah ekspektasi. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, perkembangan terkini perekonomian global menunjukkan pemulihan terbatas dengan rilis data yang menyatakan mayoritas negara tumbuh di bawah ekspektasi. Namun inflasi dinilai masih cukup resisten. Sedangkan dari sisi domestik, OJK menyebut kinerja perekonomian Indonesia terjaga stabil, salah satunya tercermin dari tingkat inflasi tahun 2024 sebesar 1,57%. Adalah menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Perkembangan terkini perekonomian global menunjukkan pemulihan terbatas dengan rilis data secara mayoritas menunjukkan negara-negara berada di bawah ekspektasi. Namun, inflasi masih cukup persisten. Hal ini mendorong posisi dari bank-bank sentral global untuk lebih netral ke depan, meski mayoritas bank sentral telah menurunkan suku bunga kebijakan dalam 2 bulan terakhir ini. Lebih rinci terkait perekonomian global, OJK menyatakan di Amerika Serikat perekonomian dan data ketenaga kerjaan tumbuh solid dengan inflasi yang masih cenderung sticky, dan The Federal Reserve memangkas suku bunga acuan pada pertemuan FOMC Desember. Selain itu, pasar juga terus mencermati kebijakan dari Presiden terpilih Trump yang turut mempengaruhi kenaikan volatilitas pasar keuangan. Sementara di China, pemulihan sisi supply mulai terlihat kendati belum ada sinyal perbaikan di sisi permintaan. Data Consumer Price Index terus menunjukkan disinflasi dan ekspor yang terkontraksi. Sedangkan di sisi lain, PMI manufaktur tercatat di zona ekspansi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan asesmen terkini dari OJK terkait dengan sektor jasa keuangan Indonesia, dan tadi sudah disebutkan begitu ya bagaimana kemudian faktor global yang kemudian menjadi pertimbangan ataupun menjadi faktor bagi sektor jasa keuangan Indonesia. Sementara dari domestik sendiri, pemirsa, OJK menyatakan kinerja perekonomian Indonesia terjaga stabil. Hal tersebut tercermin dari tingkat inflasi pada Desember 2024 sebesar 1,57% secara year on year dengan inflasi inti naik menjadi 2,26%. OJK menyebut surplus neraca perdagangan juga terus berlanjut dan PMI manufaktur terus membaik. OJK pun menegaskan terus mencermati perkembangan terkini dari perekonomian dan geopolitik di sejumlah negara yang menjadi faktor-faktor risiko bagi stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka OJK meminta lembaga jasa keuangan agar terus memonitor faktor-faktor tersebut secara berkala dalam rangka mengukur kemampuan lembaga jasa keuangan untuk menyerap potensi resiko yang terjadi. Sementara itu, pemirsa, di tengah stabilnya sektor jasa keuangan Indonesia dalam upaya mendorong penegakan integritas dan meminimalisir risiko kerugian industri jasa keuangan terutama akibat fraud, OJK telah menerbitkan POJK nomor 28 tahun 2024 tentang pengelolaan informasi rekam jejak pelaku melalui sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan. OJK juga telah merancang Integrated Reporting Architecture sebagai inisiatif strategis yang bertujuan menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepatuhan regulasi. Ya, masih seputar asesmen terkini dari sektor jasa keuangan Indonesia, pemirsa, di mana selanjutnya kita bergeser ke salah satu industrinya, yakni industri perbankan Indonesia, di mana OJK menyatakan 2 bank syariah akan segera spin-off dalam waktu dekat. Lantas seperti apa proses lahirnya 2 bank syariah terbaru ini? Berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perkembangan terkini dari rencana spin-off atau pemisahan unit usaha syariah perbankan. OJK menyatakan saat ini ada 2 unit usaha syariah yang sudah memenuhi kewajiban spin-off. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan
Kewajiban spin-off yang dimaksud antara lain memiliki nilai aset unit usaha syariah yang telah mencapai 50% dari total aset bank umum konvensional induknya dan atau jumlah aset unit usaha syariah paling sedikit 50 triliun rupiah. Saat ini ada terdapat dua unit usaha syariah yang sudah memenuhi kewajiban spin-off sesuai dengan POJK nomor 12 tahun 2023 tentang unit usaha syariah. Yaitu yang memiliki nilai aset UUS yang telah mencapai 50% dari total aset bank umum konvensional induknya dan atau jumlah aset unit usaha syariahnya yang paling sedikit 50 triliun. Nah, sesuai dengan POJK dimaksud diberikan waktu paling lama 2 tahun ya untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi. Adapun sesuai dengan POJK terkait, diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk mengajukan permohonan izin spin-off setelah kriteria tersebut dipenuhi alias hingga 2026. Sementara itu dalam proses spin-off, OJK menyatakan unit usaha syariah tersebut melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Unit usaha syariah tersebut juga diharuskan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk koordinasi dengan OJK. Tim Liputan IDX Channel. Ya, tentunya akan kita nantikan bagaimana kemudian nanti adanya 2 bank syariah baru di Indonesia. Dan dari sektor perbankan sendiri, pemirsa, dari sisi kinerja, ini OJK menyebut kinerja perbankan masih cukup baik dan kuat dilihat dari kinerja intermediasi perbankan dalam negeri yang masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Ya, adapun data OJK menunjukkan pertumbuhan kredit pada November 2024 tercatat mencapai 10,92% secara tahunan dengan nilai sebesar 7.717 triliun rupiah. Sementara dana pihak ketiga perbankan tercatat tumbuh 7,54%, lebih baik dari bulan sebelumnya yang ada di angka 6,74%, dengan nilai DPK di November 2024 mencapai 8.835 triliun rupiah. Sedangkan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan gross tercatat di angka 2,19%, turun tipis dari Oktober 2024 di angka 2,2%. Adapun NPL net tercatat 0,75%, juga lebih rendah dari posisi Oktober 2024 di angka 0,77%. Sementara itu loan at risk tercatat di angka 9,82% dan lebih baik dari kondisi sebelum pandemi COVID-19 di angka 9,93%. Dan secara umum tingkat profitabilitas bank atau diukur dari ROA sebesar 2,69% dibandingkan Oktober yang sebesar 2,73%, menunjukkan kinerja industri perbankan tetap resilient dan stabil. Demikian juga dengan rasio permodalan perbankan yang tetap berdaya tahan dan stabil di angka 26,29%, yang tentunya dapat menjadi bantalan bagi perbankan untuk memitigasi risiko yang kuat di tengah ketidakpastian global. Ya, tentunya itu menjadi catatan yang cukup positif dari sektor perbankan Indonesia. Sementara itu dari perbankan, pemirsa, kita bergeser ke pasar modal, di mana pihak Otoritas Jasa Keuangan memastikan akan fokus untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari calon perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan hal tersebut, berikut informasi selengkapnya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Inarno Jayadi menyampaikan akan fokus meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia pada tahun 2025. Seiring dengan komitmen tersebut, OJK juga akan memastikan kredibilitas calon perusahaan tercatat dan kredibilitas calon investor di pasar modal Indonesia pada tahun ini. Kita ada beberapa inisiatif. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan juga kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat, ya, emiten listing, seperti memastikan kredibilitas calon emiten, kredibilitas calon investor, dan juga sumber dana calon investor melalui penelaahan atau due diligence yang lebih baik, ya. Selain itu, saat ini juga sedang dikaji tentang kebijakan mengenai peningkatan free float minimum. Tak hanya memastikan peningkatan kualitas calon emiten dan investor, OJK juga menyatakan sedang mengkaji kebijakan mengenai peningkatan free float minimum yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kapitalisasi pasar IHSG dan likuiditas pasar.
Selain itu, langkah yang dilakukan OJK yakni meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar melalui implementasi kebijakan liquidity provider. Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari pasar modal, pemirsa, inisiatif lainnya yang juga akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, yang antara lain melalui implementasi kebijakan liquidity provider. Kemudian OJK juga akan melakukan penguatan peran dari lembaga dan profesi penunjang agar kemudian perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau IPO merupakan perusahaan-perusahaan yang berkualitas. Dan terakhir, OJK juga mereview kebijakan terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sementara itu, terkait perkembangan pasar modal Indonesia, pemirsa, OJK melaporkan penghimpunan dana di pasar modal Indonesia mencapai 259,24 triliun rupiah di sepanjang tahun 2024. Penghimpunan dana tersebut mencakup 43 emiten baru yang melakukan fundraising dan penawaran umum dengan nilai mencapai 17,28 triliun rupiah melalui initial public offering saham dan juga penerbitan efek bersifat utang dan juga sukuk. Kemudian hingga akhir 2024, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia ini tercatat mencapai 12.336 triliun rupiah. Selain itu, untuk terus meningkatkan literasi keuangan dan pasar modal, OJK juga menyatakan telah menyiapkan modul-modul edukasi keuangan termasuk di dalamnya tentang edukasi pasar modal untuk pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan bahwa OJK menyambut baik tentunya usulan sebelumnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memasukkan edukasi pasar modal ke kurikulum sekolah. OJK pun menyebut bahwa pelajar memang termasuk salah satu kelompok yang masuk dalam 10 segmen prioritas edukasi keuangan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah catatan dari asesmen terkini sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan kita harapkan upaya-upaya untuk tetap mendukung pertumbuhan dari sektor jasa keuangan Indonesia sekaligus memiliki daya tahan dan juga stabilitas yang lebih baik bisa terus dilakukan oleh pihak terkait terutama Otoritas Jasa Keuangan dan juga pihak-pihak lainnya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.